Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriwati SMM. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Tambun Utara dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor NIM 230122610. Saya sedang mengikuti uji kompetensi PPG dalam jabatan. Terima kasih. Jadi SMP Negeri 4 Tambun Utara, saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah. Mata itu tuh bawa ke kamera aku. Kamera aku apa? Assalamualaikum anak. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum memulai, mari kita membaca doa dulu. Tolong KM-nya dipimpin. Bersiap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak masuk siapa hari ini ya? Bilal Bu, Bilal. Siapa? Bilal. Bilal. Ada keterangannya? Nggak ada Bu. Ada keterangannya? Panitia repan Bu. Izin. Izin. Lagi. Oke. Yang sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Anak-anakku, mohon maaf, tadi suara ibu kedengeran nggak? Kedengeran. Soalnya ibu lagi kurang sehat ya suaranya. Jadi ibu membantu pakai mic aja nih. Ya. Lebih gimana? Kalau pakai mic kedengeran? Oke. Maaf kalau suaranya lagi ya beginilah. Suaranya habis. Oke. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu kalian mampu menganalisis apa sih konsep dari ekonomi kreatif. Ya, apa sih konsepnya? Apa sih pengertiannya? Terus kalian juga bisa menganalisis apa aja yang ada di ekonomi kreatif, subsektornya ada berapa, dan hubungan ekonomi kreatif dengan industri kreatif itu apa? Ya, ibu yakin kalian mampu. Ya, mari kita sama-sama belajar. Sekarang ibu ingin mengawali dulu dengan pretest. Kayaknya pada lapang semangat ya. Maaf ya, kalian habis ujiannya. Oke, kita stretching dulu. Kalau ibu bilang tepuk semangat, siap. Tepuk satu, tepuk dua, semangat. Tepuk tiga, semangat. Yes. Ya. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Yes.
Sebelum itu yang bertanya, apa sih tadi pengertian ekonomi kreatif? Ada tahu? Ada tahu? Apa ya? Ada tahu? Ekonomi kreatif. Silahkan cuci tangan. Apa ya? Oke, Misbah. Sini maju. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Masya Allah, calon pemimpin. Apa pengertiannya? Industri kreatif adalah industri kreatif merupakan bagian ekonomi kreatif itu sendiri. Bisa dikatakan industri kreatif adalah sebuah proses dalam membuat sebuah produk untuk diperjualbelikan untuk memenuhi sebuah pendapat yang lebih baik. Apakah setuju dengan pendapat Misbah? Atau ada yang menyanggah? Ada menyanggah atau menambahkan? Tidak. Terima kasih, silakan duduk. Ekonomi kreatif, ya, proses ekonominya termasuk dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ibu ingin bertanya. Sekarang banyak kena PHK, banyak stres. Tetapi bila kita punya kemampuan, punya keterampilan, apakah kita perlu stres? Apakah kita perlu stres? Tidak. Kenapa? Banyak di sekitar kita, kita punya keterampilan, kita punya niat diolah. Contoh, ibu pernah menyuruh kalian membuat tas dari bungkus kopi. Pernah nggak? Bungkus kopi terlihat sampah, ya. Tapi bila kita mengemas, ya, daur ulang menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Apa sih mengutin sampah? Itu orang yang tidak berpikir. Padahal orang yang berpikir justru terlihat sampah itu adalah uang. Ya, apalagi kalian sudah pernah jalan-jalan ke daerah Cikarang? Apa yang nonton? Hutan mangrove, buahnya diolah menjadi minuman. Lupa ya. Berapa? Oke, kita nontonnya ini. Berapa lama ini mulainya? Nanti sampai 8. Oke. Hari ini materinya mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi sudah Ibu beri contoh ya. Dan ulang dianggap sampah ternyata bisa menghasilkan uang. Nih, cantik mana nih?
bisa menghasilkan uang. Oh iya, contohnya kelas 97, minuman tidak dibuang, tetapi botol atau gelas plastik dikumpulkan dan dijual, betul? Masya Allah, itu adalah ekonomi kreatif. Tetapi kalian hanya mengumpulkan menjual. Alangkah baiknya kalian apa? Diolah. Contoh, botol-botol ya kita bikin pot bunga. Seperti ada pelajaran swasta, terlihat unik kan? Daripada kita beli pot, alangkah baiknya kita pakai apa tadi? Botol, ada lagi? Galon. Nah, tidak terpakai. Oke. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan, karya nyata yang relatif berbeda. Para wirausahawan berperan besar dalam pengembangan sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi kreatif. Betul tidak? Ini para pengusaha yang berpikir kreatif akan memikirkan bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Nih, si Kevin jadi mikir, masih itu artinya ekonomi kreatif. Jadi mikir Kevin apa sih ini namanya? Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep teori ekonomi yang mengandalkan atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ternyata kita kaya, mempunyai berapa sektor? 14. Apa saja? Kita lihat. 1. Periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa, yaitu komunikasi satu dengan menggunakan media tertentu. Kamu pernah lihat di tengah jalan poster besar-besaran? Itu apa namanya? Iklan. Apa biayanya? Pakai. Contoh, sekarang sedang musim apa? Bukan. Kita ujian. Kadang kampanye memakai poster di pinggir jalan. Itu termasuk apa? Iklan. Pilih saya. Nggak pernah iklan pilih kamu ya? Ada nggak iklan pilih kamu? Tapi pilih saya. Oke, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro sampai mikro, yang besar sampai yang kecil. Seandainya SMP 4 internet zaman sekarang serba lebih menguntungkan, lebih menjanjikan, tidak bayarkan jawan. Apa keuntungannya online bagi pedagang? Di rumah saja, tidak usah menyewa tempat atau kios atau toko. Udah di rumah, duduk main HP berapa duit? Gak usah perlu gaji orang lain. Gak perlu kita menggaji orang lain. Gak perlu bentuk pegawai.
Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari riset awal sampai proses penyelesaian produknya. Yang sedang ini kiri ini apa namanya? Sedang apa? Betul, tenun. Tepuk tangan siapa yang menjawab? Yang sebelah apa? Anyaman. Tepuk tangan dong. Latihan. Nomor 5, desain. Kreatif ini berkaitan dengan desain grafis, interior, produk, industri, konsultan identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta kemasan dan jasa pengemasan. Anak-anakku, zaman sekarang ini semua sudah serba digital. Ya, kalau kalian mampu membuat desain, insya Allah pekerjaan mudah kamu dapatkan. Ya, sekarang sudah mengarah 5.0, bukan 4.0, bukan 4.0, tetapi 5.0. Apa itu? Semua menggunakan digital, menggunakan teknologi. Siap-siap pengangguran besar-besaran. Contoh, kamu ke jalan tol, mau bayar tol, zaman dulu pakai apa? Langsung cash. Sekarang pakai apa? Pakai kartu. Apakah ada yang dirugikan? Ya, siapa? Karyawan. Ya, kita mau bagi berapa pos jalan tol, berapa orang yang dirumahkan. Berarti sekarang sudah memakai digital aja. Suatu saat anak-anakku, kalian membayar beli es tidak pernah terlalu. Apa? Yuri. Betul, tepuk tangan. Betul. Modalnya apa? Handphone. Handphone hilang sama aja nyawa kita hilang. Iya. Uang kita di situ. Ya, data-data kita di situ semua. Ya. Bu, kalau jajan 1.000 perak gimana ya punya? Angka gitu. Karena semua sudah dicatat. Tapi apakah ada dampaknya? Negatifnya? Ada. Terjadi bonus, modus penipuan. Bonus dia itu ngomong. Nah, ini nih gaya-gayanya anak cewek nih. Fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris. Model lainnya produksi pakaian dan aksesoris. Konsultasi ini produk berikut distribusi. Siapa yang desain Indonesia yang terkenal? Desain baju yang terkenal Indonesia siapa? Ivan Gunawan. Coret-coret kertas langsung dapat duit. Apakah kalangan dia ekonomi menengah? Tidak, tetapi ekonomi atas, makro. Ya, kecuali bekerja di pinggir jalannya. Itu pun nggak menyesal. Cuma apa? Ini Pak contohnya, gambarnya. Kalau Iban Gunawan apa? Iya, yang membuat. Pak, saya membuat baju ini. Keinginan saya. Nanti dia langsung menggambarkan. Oke.
7. Video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi video, film, dan jasa fotografi serta distribusi rekaman video dan film. Anak-anakku, ini termasuk kalau di SMK apa namanya? Multimedia atau broadcasting. Ya. Siapa udah pernah rekaman? Pernah rekaman? Masuk ke dapur rekaman? Belum. Taunya dapur rumah ya? Insya Allah nanti kita bisa ke dapur rekaman. Permainan interaktif. Nah, ini nih. Kayaknya semuanya nih. Ya, kita berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video bersifat hiburan, ketakutan, dan edukasi. Betul atau tidak? Apa itu? GAME MLE. Nah, ini biasanya anak cowok. Bisa belajar? Kita dulu, belum. Gara-gara mama ini mati. Musik. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten produksi pertunjukan. Siapa suka musik? Betul. Semua masyarakat baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas menyukai musik. Contohnya ada penyanyi dari luar pada sibuk nonton konser, mau mengeluarkan duit berjuta bagi yang tidak mampu nonton di betul nonton YouTube atau TV. Lanjutkan. Kegiatan ini berkaitan dengan perusahaan konten dan buku, jurnal, koran, majalah, pabrik, dan konten digital. Nah, kayak dalam hal ini ada yang tidak pernah ya? Konten digital kemarin Ibu suruh membuat video ya. Kalian pengambilan nilai, menari, menyanyi, dimasukin dalam video yang akan Ibu upload di medsos. Berarti kita udah ya? Ke arah konten digital. Nah, pelajaran komputer dan kreatif. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piramida lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piramida lunak, desain prasarana piramida lunak dan keras, serta portal termasuk perawatannya. Ada yang mau SMP ke TKJ? Ada? Nah, ini termasuk. Kalau kameramen itu termasuk yang mana? Multimedia, betul. Kita ada. Tapi bukannya kameramen yang tengah jalan ya. Apa namanya? Tukang foto ke lilin. Sekarang nggak ada beri. Jarang. Ada. Ya di wisata. Ya masuk itu rumah. Karena sekarang sudah mempunyai abang tukang bakso, hello, dan akan pemani. Abang gimana? Masih belah sana bu? Tolong bang. Nanti mampir ke blog saya ya bu. Tukang bakso Bengkong. Keren kan? Berarti kalau
usia kayak adik kalian udah bisa menelpon? Belum tentu kalian dulu. Adik kamu 5 tahun, usia kamu seperti adik kamu 5 tahun, belum tentu kalian bisa menelpon. Tapi adik kamu yang 5 tahun sekarang sudah bisa menelpon. Berarti pintar apa? Pintar adiknya. Nah, ini udah belum? Belum ya? Televisi dan radio yang ini berkaitan dengan supresi, produksi dan pengelolaan acara televisi. Nah, ini ada kuis di mana kita ingin mendapatkan hadiah. Contoh apa? Dari TV. Seperti itu. Masuk ya? Masuk. Apa lagi? Apa lagi? Nah, dari tadi yang kita lihat ini yang sangat berperan itu apa ya? Ternyata diciptakan. Kemudian dari 14 sektor ternyata semua mengarah ke digital. Riset dan pengembangan kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan pengembangan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat dampak dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dari 14 sektor betul-betul mengandalkan teknologi semua. Berarti anak-anakku, kalian tamat SMP jangan sampai tidak bisa menggunakan komputer. Nah, upaya apa ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif? Ada yang tahu? Menurut kalian apa upayanya? Ada yang tahu? Oke, menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Membuat melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif, mendirikan pengembangan SDM, desain mutu dan pengembangan pasar. Menciptakan lagu, ada paten enggak? Ada perlindungan enggak? Dan ada royalti. Kalau pun saya hobi membuat novel, nah kalian mendapat uang nggak dari dana royalti? Mendapat uang nggak? Mendapat nggak? Mendapat. Itu namanya perlindungan hukum. Ada yang mau ditanyakan? Urusan ibu sajikan? Udah pada mahal? Pintar. Ibu minta sekarang ya, ibu bagikan NKPD-nya dan kalian berdiskusi menganalisis ya pertanyaannya, tetapi ibu mau kalian presentasi ke depan dengan menggunakan digital. Apa tadi? Apa itu? PPT. Siap? Berani? Masya Allah. Kayaknya nggak smart nih. Siap? Siap takut? Nanti bertanya ini pertanyaannya. Ya.
tidak memiliki izin. Ih, jangan dikunci-kunci. Kalian nanti bikin PPT, bikin kartu dan kunci ya aksesnya di lock saja biar bisa dilihat semua orang. Kalau kalian kunci nggak bisa melihat, kan nggak perlu juga pakai rahasia-rahasiaan. Jadi langsung ke ibu. Nama materinya. Topik 1. Apa yang dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat? Nanti kamu sampaikan. Jadi satu materi itu kamu kembangkan. Kamu kembangkan. Oke, ada yang udah siap? Siap. Ini kamu juga saya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ayo maju. Ya, berempat. Berempat. Nanti ada yang langsung dipresentasikan, ada yang megang laptopnya, ada yang membacanya. Kalau kita ini kan ya. Yang disampaikan oleh teman kamu itu kalau salah, ya katakan salah, atau kalian ingin menambahkan atau menambahkan, ya nanti kalian bertanya. Yang kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ekonomi kreatif. Kamu bertanya gimana? Kamu minta apa? Apa yang dimiliki seorang pengusaha agar produksinya dihasilkan disukai masyarakat? Ya. Seorang pengusaha harus memperhatikan beberapa hal agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat, yaitu 1. Kualitas produk yang baik. Seorang pengusaha harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Produk yang berkualitas akan membuat
merasa puas dan akan membeli produk tersebut di kemudian hari. 2. Desain produk yang menarik dan estetis dapat meningkatkan daya tarik produk dan membuat konsumen tertarik untuk membeli. Seorang pengusaha harus memperhatikan desain produk agar sesuai dengan tren dan selera konsumen. 3. Hal yang bersaing. Itu juga menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen. Seorang pengusaha harus memastikan bahwa harga produk yang dihasilkan tidak terlalu mahal atau terlalu murah, melainkan sesuai dengan kualitas dan desain produk. 4. Pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik dari pengusaha dan staf dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Seorang pengusaha harus memastikan bahwa staf dapat memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan membantu. 5. Promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk yang dihasilkan. Seorang pengusaha harus memperhatikan media promosi yang tepat dan efektif, seperti media, iklan, dan pameran. Masalah. 1. Apa kebutuhan atau masalah yang ingin Anda selesaikan dengan produk pelayanan Anda? 2. Bagaimana memastikan bahwa produk atau layanan Anda memiliki fitur dan kualitas yang sesuai dengan harapan konsumen? 3. Apakah Anda memberikan layanan pelanggan yang baik dan responsif untuk membangun kepercayaan dari konsumen? 4. Apakah Anda telah mempertimbangkan tren dan perubahan dalam preferensi konsumen? Tujuannya yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang ingin diselesaikan dengan produk atau layanan. 2. Memastikan kualitas produk atau layanan sesuai dengan harapan konsumen. 3. Memberikan layanan pelanggan yang baik dan responsif. 4. Mengikuti tren dan perubahan dalam preferensi konsumen. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dilempar ke kelompok lain. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Syukur, benar. Asal kelompok lain mana? Ayo, silakan bertanya. Oh iya, kelompok 3 siapa? Penjaga siapa? Kamu kelompok? Kelompok 3. Penjaganya kelompok? Nah mana? Kelompok berapa ya? Daripada tadi ya? Iya. Iya, kelompok 3 ada penyaganya ya? Iya. Mereka lewat dari mereka tuh. Untuk kelompok 7 satu kelompok 5 nggak datang. Nggak tahu. Jadi mana tuh kelompok saja? Saya tadi lama. Ya, oke kelompok kami nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kami kasih bonus. Tolong bisa. Siapa yang aktif? Nanti akan dimasukin nilai ya. Ayo, tolong bapak disangkanya. Kelompok lain menjaga. Ayo. Ya, Baktiar. Apa dampak negatif dari ekonomi kreatif dan industri kreatif? Dampak negatifnya? Apa negatif ini? Kalau ada dijelaskan atau tidak ada ya? Yang pasar juga kali. Ayo temennya, siapa mencari jawabannya?
Coba. Apa dampak negatif ekonomi kreatif dan industri kreatif? Apa dampak negatif dari ekonomi kreatif dan industri kreatif? Kayaknya ini ngantuk-ngantuk sedap ya. Ngantuk-ngantuk lapar waktu suruh mikir. Mungkin kelompok lain siap membantu jawab. Mereka tidak bisa menjawab, kelompok lain yang menjawabnya. Silakan. Ayo. Siap-siap mencari jawaban. Kalau temannya tidak bisa menjawab, ayo. Ya. Mau jawab katanya. Kita kasih tangan dulu ya, teman-teman. Jawab dia, semangat dia. Ayo, silakan pakai mic. Ini 4 bisa dikali nih, pinter. Nah, jauhnya jangan kalah ya. Ya, Bu. Sudah siap pakaiannya? Kalau saya bisa, Bu. Ah, Bisa ngomongnya. jangan siapa aja. Jadi ini saja. Itu juga beda. Ayo. Masih ingat kan pertanyaannya? Ayo, kami dari kelompok menjawab. Jawab pertanyaan siapa? Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dampak negatif ekonomi kreatif dan industri kreatif. Negatif ekonomi kreatif dan industri kreatif dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteksnya. Namun, beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi adalah: 1. Ketidakpastian ekonomi. Industri kreatif seringkali tergantung pada kestabilan ekonomi yang pertumbuhan dan kesuksesannya. Ketika ekonomi mengalami penurunan, industri kreatif juga dapat terkena dampaknya. Misalnya, permintaan terhadap produk dan layanan kreatif dapat menurun yang dapat mengakibatkan penurunan pendapat dan kesulitan bagi para pelaku industri kreatif. 2. Persaingan yang ketat. Industri kreatif umumnya sangat kompetitif. Banyak yang tertarik untuk berpartisipasi dalam industri ini, sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi pelaku industri kreatif untuk mempertahankan pangsa pasar dan mendapatkan keuntungan yang cukup. 3. Kurangnya dorongan dan pembiayaan. Industri kreatif sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan yang pembiayaannya cukup. Beberapa pelaku industri kreatif mungkin mengalami kesulitan dan mendapatkan modal untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Kurangnya akses ke pembiayaan dapat membatasi pertumbuhan industri kreatif dan menghambatkan inovasi.
industri kreatif dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan ini yang dapat mengakibatkan penurunan penggunaan dan pendapatan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Pinter banget ya, langsung dikas ya biar gak ada banyak pertanyaan. Ya, sebentar. Oke. Silakan lanjut kelompok lain. Kelompok 1. 2. Ya udah 4. 5. 6. 7. 8. Oh ya, ini kamu belum siap PPL-nya? Siapa yang udah siap? Baik, kita kan mulai. Silakan itu. Kamu kirim ke ibu ya, ya. Dan nah, tapi jangan lupa ya, kalian ya, karena masih ada sedikit kayak itu. Bisa. Ambil selopan. Lebih semangat lagi, kamu kalau berapa nih? Lebih semangat lagi. Siap-siap yang belum bikin kelompok itu PPT-nya. Ya, betul. Biar pada bisa main digital. Ini aja saya kalau agak apa kamu? Udah. Mana pertama kamu? Ini kan?
Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ekonomi kreatif. Sini ada soal. Apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai oleh masyarakat? Mampu berinovasi dalam mengembangkan produknya dengan mengikuti perkembangan pasar yang sedang berjalan. Selain itu, pengusaha harus fokus dengan apa yang menjadi tujuan awal dalam usahanya. Menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, produk harus inovatif, jeli terhadap peluang strategi promosi yang efektif, memperhatikan selera pasar. Yang pertama, mampu berinovasi dalam mengembangkan produknya dengan mengikuti perkembangan pasar yang sedang berjalan. Yang kedua, ada inovasi. Inovasi adalah suatu proses untuk mewujudkan, mengombinasikan atau mematangkan suatu pengetahuan atau gagasan ide yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, atau jasa. Yang ketiga, hasil produksi harus dikenalkan atau dipromosikan ke masyarakat dengan cara iklan atau dari verbal ke mulut. Produk memakai kemasan yang menarik dan unik sebagai konsumen tertarik untuk membeli. Harus ada kawasan pemasaran ibarat toko atau kios yang menjual pada kawasan yang strategis. Hasil produksi harus berkualitas dan berkhasiat bagi konsumen, memberikan pelayanan yang baik dan menjaga kualitas biar tidak lari lama. Yang keempat, ada pengusaha harus fokus dengan apa yang menjadi tujuan awal dalam usahanya. Fokus akan dibutuhkan oleh pengusaha untuk mencapai target produksi. Yang kelima, ada kualitas produk yang baik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keenam, ada harga yang wajar dan kompetitif. Yang ketujuh, ada pelayanan yang baik dan informasi terhadap kebutuhan konsumen, inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan. Yang kesembilan, ada reputasi yang baik dan profesionalisme dalam bisnis. Yang ke-10, ada kemampuan untuk menyediakan produk atau layanan yang unik dan menonjol bagi pesaing usaha di produksi. Hal ini karena kreativitas dapat membantu pengusaha untuk menemukan ide-ide baru dan inovatif yang dapat membantu bisnis mereka unik dan menonjol dari pesaing. Kreativitas juga dapat membantu dalam menciptakan produk atau jasa yang unik dan menarik bagi konsumen. Hal ini akan lebih mudah untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan. Kreativitas juga dapat membantu dalam menemukan cara-cara baru untuk menyampaikan pesan atau mempromosikan produk kepada konsumen. Secara umum, kreativitas adalah salah satu faktor yang penting untuk membuat sebuah usaha berhasil dan kompetitif dalam pasar saat ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini kita mau ngasih pantun nih buat kalian. Apa ya waktunya? Jalan-jalan ke Amerika. Pulangnya beli hutan. Terima kasih Anda. And see you next time.
Dari penjelasan pemahamnya ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Nisha. Apa saja faktor-faktor yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksinya dihasilkan disukai oleh warga masyarakat? Ya, semangat. Dari jawabannya. Apa faktor-faktor yang harus dimiliki? Apa faktor-faktor yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha agar warga masyarakat menyukai hasil yang dihasilkannya? Coba Mama Bibi kan? Kasih gitu penjelasannya. Iya, Mama. Ayo, dengan Sumi. Apa faktor-faktor yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkannya disukai oleh masyarakat? Ya, jawab. Faktor itu kan muncul dengan sendirinya. Masa faktor memiliki nama pengusaha? Dia bisa memudaya apa? Hal yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat. Pertama, yang kedua ada memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Yang ketiga ada produk harus inovatif. Yang keempat harus beli terhadap uang. Yang kelima harus strategi promosi yang efektif. Yang keenam memperhatikan cara pasar. Ada yang ingin ditanya lagi? Apakah jawabannya puas? Kalau puas silakan. Sama lagi. Ada yang mau main? Ayo, mau kerja. Babu. Latihan? Ada perubahan kan? Catherine? Sudah jelas? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Langsung naik. Ya. Lagi. Fajar. Udah siap? Terima kasih. Nesya, ini baru Fajar deh. Nomor PPT nih belum paham. Hah? Ada kenapa tidak banyak kan? Setidaknya dia bisa lebih calon membuat PPT dulu nanya ya. Membuat apa? Fajar siap maju. Fajar. Fajar. Ya, Fajar. Ya. Ayo, apa? Ya. Fajar. Fajar. Masa kepala semua mau? Siap, ya. Ya, ya, Fajar, apa namanya? Ya. Satu kelompok, ayo. Iya, nggak apa-apa.
Tapi ternyata makanya gini doang, tapi nggak jadi peneliti. Udah tuh nggak perlu. Oh ya dia aja. Ya enggak. Ini keren. Staff loh. Ya bu, nggak bisa sih. Berarti nggak dong. Oh, bisa. Bisa. Kan cabang SMK, SMA bisa bermain digital. Jangan main game mulu. Main game ML. Saya nggak main game bu. Jangan kunci dong. Kalau link kalian kirim ke ibu dan kunci ya. Orang apa di publikin Pak. Udah, terkadang gini lah nggak bisa dibuka dari situ. Udah. Kritik. Ya udah. Yang konsultasi ini mendingan di kepala sukunya ya? Iya bu. Iya. Maafnya dia bu. Lalu. Udah, kamu bagianin aja. Oke, tenang. Ayo, silakan. Arif. Malah suku bu. Ayo sini, berempat. Ganti-ganti ya. Ganti-ganti ya. Banyak dulu yang mulai. Aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan apa yang dimiliki seorang pengusaha agar promosi. Yang kedua, bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Jangan ngantuk. Lebih canggih, lebih kreatif, apa lagi? Jelas. Lebih jelas. Lebih mudah dipahami. Nggak ngantuk. Masya Allah, itulah kelebihan dari diskusi ya. Memakai media kapal atau KPT anak-anak tidak ngantuk. Coba kita lihat rincian ya. Jadi benar dengan ini. Gimana kamu? Udah pernah memakai PPT sebelumnya? Belum pernah? Kamu? Belum pernah? Tapi hari ini udah mengerti tidak? Lumayan. Tadi udah dirumpunya. Udah paham berarti ya? Ngantuk. Udah paham tidak? Menurut kamu kalau kesini menyenangkan tidak dengan menggunakan media tadi? Menyenangkan. Apa yang kamu peroleh? Dapat ilmu baru. Terus cara membuat PPT apa bagaimana? Oke. Udah cukup. Sudah. Ini apa ada kelompok sini yang belum pernah? Kamu belum pernah menggunakan? Coba. Ayo, pendapat kamu apa? Saya belum pernah menggunakan setelah
belajar apa? Masya Allah. Tepuk tangannya untuk adik-adiknya yang nampak. Oke, untuk besok kita materinya tentang keunggulan ekonomi kreatif dan industri kreatif. Oke, kita akhiri ya pertemuan ini. Kalau dipimpin oleh Fajar, tugasnya LKPD-nya dikumpulkan, ya. Dan yang kalian tadi tugas menggunakan PPT, linknya dikirim ke ibu. Aduh, ya bocor. Ayo, Fajar pimpin. Gimana? Latihan bu, kelasnya bu. Latihan. Iya, kayak bisa pakai bisa pimpin. Latihan. Bersiap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai memberi salam.